Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masita, guru SMA Muhammadiyah 2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Calon guru penggerak angkatan kelima. Fasilitator Bapak Haji Abdul Talib Tule SPD MPD. Pendamping praktek Ibu Masnia Ani SPD MPD. Video kali ini akan membahas modul 1.1.A9, aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara baik di kelas maupun di sekolah secara keseluruhan. Pada aksi nyata penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara ini ada 5 poin yang akan saya bahas. Poin pertama, bagaimana perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas dan di sekolah. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya mendapatkan pencerahan yang membuat saya lebih antusias dan termotivasi untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Saya lebih tertantang dalam mengeluarkan ide dan kreativitas dalam mengembangkan pengetahuan yang saya miliki. Selama ini saya selalu senang melihat peserta didik. Namun setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, semangat saya jauh lebih besar, sehingga anak-anak didik saya pun memiliki semangat yang jauh lebih besar dari sebelumnya, yang membuat saya merasa senang melihat peserta didik saya sangat aktif, kreatif, dan inovatif dalam proses pembelajaran. Di samping itu, selain kegiatan di kelas, setiap tahun sekolah kami juga mengadakan kegiatan outbound, di mana siswa dapat belajar, bermain, sekaligus rekreasi, refreshing selama 1 tahun pembelajaran. Kegiatan ini ternyata cukup baik untuk menciptakan ikatan emosional antara guru dan siswa, sehingga saya merasa bahagia ketika bisa menjadi guru teladan yang baik bagi siswa, menjalin ikatan emosional antara guru dan siswa. Poin kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Adapun yang saya rasakan, perubahan yang terjadi pada diri saya pribadi selama mengikuti pendidikan ini, yaitu saya lebih tertantang untuk membuat proses pembelajaran di kelas semenarik mungkin, di mana dimulai dengan pembuatan perangkat ajar yang menarik, menentukan pendekatan, metode, atau model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, sesuai dengan ketertarikan peserta didik, sehingga menimbulkan semangat tersendiri bagi peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran. Saya menggunakan metode pembelajaran dengan memanfaatkan media audiovisual. Biasanya dengan menggunakan LCD, menayangkan video-video dan materi ajar yang menarik. Penggunaan LKPD dalam memahami materi melalui tugas-tugas yang disediakan. LKPD-nya dirancang semenarik mungkin, tidak hanya tulisan tetapi dibumbui dengan gambar-gambar, sehingga siswa lebih tertarik untuk mengerjakannya. Kemudian memahami tentang memaknai pembelajaran multikultural. Kita ketahui bahwa setiap siswa memiliki perbedaan dan keunikan masing-masing, sehingga proses pembelajaran di kelas disesuaikan dengan keunikan atau budaya masing-masing siswa.
Kemudian untuk evaluasi menggunakan aplikasi Quizzes atau Google Form sebagai alat untuk mengetahui sampai di mana capaian pembelajaran siswa. Poin ketiga, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Khususnya saya pribadi, saya mengajarkan dua mapel yang berbeda, yaitu mapel kimia dan mapel prakarya. Dalam pembelajaran kimia maupun prakarya, selama pandemi dilakukan secara daring, yaitu menggunakan LMS, Google Classroom. Selain Google Classroom, interaksi antara siswa dengan siswa dengan guru juga dilakukan melalui WhatsApp dan melalui Google Meet atau Zoom. Pembelajaran kimia maupun prakarya, selain materi, siswa juga dituntut untuk melakukan praktikum. Praktikum atau penciptaan karya dilakukan secara mandiri dengan diarahkan melalui Google Classroom atau via WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Liani. Saya Febrianti. Kami dari kelas 11 MIPA. Di sini kami akan melakukan praktikum asam dan basa. Guru pengajar Ibu Masita SKB. Di sini ada indikator alami, yaitu kunyit dan kubis merah. Kita coba yang kunyit terlebih dahulu. Dan ini bahan yang diuji. Pertama kita masukkan di odol. Kedua, jeruk nipis. Ketiga, kapur. Keempat, cuka. Dan pembelajaran pada saat atau setelah pandemi, yaitu pembelajaran secara luring, siswa melakukan praktikum di laboratorium dan dengan pendampingan langsung oleh guru, tetapi guru hanya mengarahkan, yang lebih banyak berkreasi adalah siswa. Dan hasil akhir dari praktikum atau penciptaan produk yang mereka lakukan itu membuat suatu karya ilmiah berupa laporan lengkap, mulai dari awal pendahuluan alat dan bahan, prosedur kerja, sampai daftar pustaka. Mereka akan menyusun dalam laporan lengkap sebagai hasil akhir untuk dinilai. Foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi saya akan ditayangkan dalam bentuk foto maupun video sebagai berikut. Pada tahap perencanaan yang saya lakukan sebelum memulai pembelajaran ialah menyiapkan perangkat ajar. Pada tahap pelaksanaan aksi nyata yang saya lakukan pada pembelajaran di kelas, saya harus memiliki keterampilan mulai dari membuka pelajaran sampai menutup pelajaran, dan tentunya memiliki kemampuan untuk menjelaskan mata pelajaran dengan berbagai prinsip yang harus saya kuasai, serta menggunakan perencanaan yang baik sehingga penyajiannya tetap sasaran dan dapat dipahami oleh peserta didik.
Untuk tahap refleksi tentang kegiatan aksi nyata yang dilakukan membuahkan hasil, yaitu yang pertama, murid ternyata sangat antusias belajar, berlatih, serta bekerja secara mandiri dan kelompok dengan rasa senang dan gembira. Menumbuhkan sikap saling menghargai dengan membangun kerjasama yang baik. Yang kedua, melalui proses pembelajaran yang telah diajarkan, saya dapat menemukan akurasi, sebuah model, metode, strategi, dan teknik pembelajaran yang telah diimplementasikan supaya bisa terus dievaluasi. Yang ketiga, saya bisa membuat kegiatan belajar mengajar yang lebih efektif dalam pembelajaran di kemudian hari. Dan yang keempat, adanya dukungan dari teman sejawat, sehingga kegiatan aksi nyata bisa berjalan dengan baik. Poin kelima, testimoni. Saya juga memasukkan testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam proses perubahan yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinika Prahesti. Di sini saya melihat pembelajaran yang dilakukan oleh teman sejawat saya, Ibu Masitah, sebagai guru penggerak yang beliau mengampu mata pelajaran kimia. Saya melihat proses pembelajaran ini sudah sangat menarik. Kemudian pembelajaran ini juga berpusat pada siswa, sehingga siswa jadi lebih aktif dan kreatif dalam pelaksanaan pembelajaran. Siswa juga terlihat sangat antusias dalam belajar, kemudian siswa terlihat sangat bertanggung jawab, kemudian juga disiplin dalam pelaksanaan pembelajaran ini, sehingga tujuan pembelajaran ini dapat tercapai dengan baik. Sukses selalu untuk Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizaldi dari kelas 10 IPA SMA Muhammadiyah 2 Banjarmasin. Jadi di sini saya ingin menyampaikan pembelajaran yang telah diberikan oleh Ibu Masita. Jadi pelajaran yang diberikan oleh beliau itu sangat menarik dan menyenangkan. Dan di dalam pelajaran beliau ada yang namanya praktikum. Jadi di situ kami bisa mempraktekkan langsung apa yang telah diberikan, materi yang telah diberikan oleh beliau. Jadi bagian yang terserunya adalah ketika kami praktek kemarin menghidupkan sebuah lampu, tapi lampu tersebut tidak mau langsung menyala. Jadi kami mengulang-ulang praktek tersebut sampai lampunya tersebut mau menyala. Jadi beliau mampu meningkatkan motivasi kami dalam belajar dan terbuka setiap kami mengajukan pertanyaan. Terima kasih Ibu, sukses selalu. Demikianlah video aksi nyata penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya lakukan di kelas dan di sekolah. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.